Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya ingin menjelaskan tentang cara kerjanya kulkas. Cara kerja kulkas cukup mudah untuk dipahami. Mengetahui prinsip cara kerja kulkas, konsep fisika yang perlu kita ketahui yaitu saat liquid cair atau gas yang menguap terjadi penyerapan kalor, dan saat liquid mengembung terjadi pelepasan kalor. Sebagai contoh, sesudah kita mandi atau berenang di kolam renang, kemudian keluar dari kolam renang, tubuh kita itu terasa dingin, walaupun saat itu matahari sedang memancar ke tubuh kita dengan kuatnya. Tubuh kita yang terasa dingin ini karena sisa-sisa air sedang menguap. Dalam proses penguapan ini, panas diserap dari tubuh kita. Mengapa kalor dapat berpindah? Pada proses penguapan dan pengambungan, ini dijelaskan dalam hukum termodinamika 2. Salah satu pernyataan khusus hukum ini yang dikemukakan oleh Rodolphe Clausius mengatakan bahwa kalor berpindah dengan sendirinya dari suhu tertinggi ke suhu terendah. Hukum ini jadi dasar cara kerja kulkas. Hukum fisika ini dijelaskan dengan baik oleh komponen-komponen yang terdapat pada kulkas. Di bagian belakang kulkas terdapat kondensor, dan di bagian dalamnya terdapat evaporator yang terhubung dengan kondensor. Pada kondensor dan evaporator terdapat cairan pendingin yang umumnya sering kita disebut proen. Proen sebenarnya adalah nama merek dagang yang nama ilmiahnya yaitu adalah chlorofluorokarbon. Proen ini bersirkulasi dari evaporator menuju ke kondensor dan kembali lagi membentuk sebuah siklus. Karena perbedaan suhu dan tekanan, proen berubah dari cair ke gas dan berubah lagi ke cair. Tekanan berubah ini dimanage oleh kompresor yang biasanya terdapat di bagian bawah kulkas. Perjalanan cairan pendingin ini dimulai dari evaporator yang menguap atau berubah dari cair ke gas. Di dalam evaporator, akibat perbedaan tekanan akan menyerap kalor atau panas dari bagian dalam atau isi kulkas, sehingga bagian dalam kulkas menjadi dingin. Saat menyerap kalor terjadi, proen dalam bentuk gas menjadi panas, kemudian menunjuk ke kompresor. Kompresor ini kemudian memanfaatkan proen menjadi gas dengan suhu dan tekanan yang tinggi, mengubah bentuknya dari gas menjadi cair. Proen dengan suhu dan tekanan yang tinggi ini kemudian diteruskan oleh kondensor, kemudian didinginkan oleh udara yang ada di luar kulkas melalui panas pelepasan kalor. Ini makanya udara di bagian belakang kulkas biasanya terasa hangat dan dalam bentuk cairan, kemudian kembali ke evaporator dan melalui pipa kapiler yang berdiameter kecil dan panjang, sehingga tekanan turun drastis. Proen cair tekanannya sudah rendah ini memasuki evaporator dan berubah wujud dari cair menjadi gas. Penguapan ini kembali menyerap panas atau kalor dalam kulkas. Begitupun seterusnya. Siklus ini terjadi berulang dari evaporator ke kondensor dan balik lagi ke evaporator. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.